Kalau kita merefleksikan 3 bacaan hari ini secara eksplisit mengatakan tentang uang. Ada satu arti ulama, uang bukan segalanya, tetapi segalanya untuk uang. Tapi uang juga bisa merusak persahabatan. Uang juga bisa menjadikan chaos di dalam masyarakat. Kita dengar berita beberapa sebulan yang lalu, banyak demo di berbagai daerah karena masyarakat tidak puas akan pemimpin-pemimpinnya yang menghambur-hamburkan uang atau flexing barang-barang berharga atau bepergian ke luar negeri. Dan yang lebih tragis lagi, di Nepal beberapa hari yang lalu terjadi bagaimana anggota parlemen mereka dikejar oleh anak-anak muda karena keluarga mereka flexing barang-barang berharga. Oleh karena itu, uang bisa saja menjadi berarti bagi mereka yang membutuhkan, tetapi bisa juga menjadi pedang bermata dua yang menghancurkan seluruh tatanan bermasyarakat. Tapi di satu sisi, kalau kita merefleksikan lebih dalam terhadap 3 bacaan hari ini, secara implisit mau mengajarkan kepada kita satu tema penting, yaitu kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam bacaan pertama dalam kitab Amos, seorang nabi yang secara gamblang mencoba menegur pemimpin-pemimpin pada isu itu. Dan pemimpin-pemimpin atau yang berbuat pada masa itu adalah mereka yang melakukan bisnis. Orang bisnis, di satu sisi mereka adalah orang Yahudi yang sangat menaati peraturan hari Sabat. Kita tahu hari Sabat bagi bangsa Yahudi adalah hari yang paling penting, di mana mereka tidak melakukan apa-apa. Yang mereka lakukan hanya berdoa. Namun di satu sisi yang lain, selain mereka menaati hari Sabat, mereka juga mementingkan bisnis mereka. Oleh karena itu, ketika hari Sabat itu datang, mereka mau memikirkan bagaimana menipu orang-orang miskin sesuai takaran yang telah mereka perhitungkan. Oleh karena itu, dalam bacaan pertama, Nabi Amos mau menjelaskan kepada pemimpin-pemimpin pada saat itu bahwa yang paling penting mereka harus memperhatikan orang-orang miskin, tidak boleh menipu, dan senantiasa menyatakan kasih mereka kepada yang membutuhkan. Dan hal yang sama ditekankan dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, seorang anak muda yang mengikuti Paulus. Dan Paulus mau mengajarkan bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu harus diwartakan dalam kehidupan setiap hari melalui kata dan perbuatan. Selain melalui kata dan perbuatan, kebaikan Tuhan itu juga harus dilakukan melalui doa, syafaat, dan lain-lain. Dan dalam bacaan ini hari ini kita mendengarkan cerita perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sebelum bacaan hari ini, minggu kemarin, karena kita memperingati Hari Raya Salib Suci, maka kita tidak mendengarkan 3 perumpamaan yang lain. Namun kalau kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-24,
Bacaan Injil Lukas bab 15 menceritakan kepada kita 3 perumpamaan penting yang punya keterkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Teman-teman tahu bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai seterusnya, 3 perumpamaan. Kira-kira perumpamaan apa saja? Pasti tidak tahu. Sudah tahu? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Sekarang mau hilang. Seseorang mempunyai 100 ekor domba, yang satu hilang. Dia meninggalkan 99 yang lain dan mencari 1 ekor yang hilang, yang tidak mau mendengarkan Tuhannya. Ketika dia menemukan yang 1 ekor ini, dia mengajak tetangganya dan bersukaria karena domba yang hilang telah ditemukan. Dan setiap kali setelah selesai dikatakan, demikian pula di surga Bapa menghendaki agar semua orang diselamatkan, dan dia mau mencari 1 orang berdosa untuk kembali ke pangkuan Bapaknya. Yang kedua, seseorang yang mempunyai 10 dirham dan kehilangan 1 dirham. Dia menyalakan lampu dan mencari seluruh isi rumah. Demikian pula ketika dia menemukannya, dia mengajak tetangganya untuk bersukaria. Dan perumpamaan yang ketiga, seorang bapa yang mempunyai 2 anak. Anak yang bungsu mengatakan, bagikanlah harta benda. Dan setelah dia dibagikan harta bendanya, dia menghabiskan dengan berfoya-foya. Kemudian ketika dia tidak mempunyai apapun, maka dia berusaha kembali kepada bapaknya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari 3 perumpamaan ini mau mengingatkan kepada kita 1 poin penting, bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah murah hati, dan Ia senantiasa menanti pertobatan dari kita masing-masing. Dan berhubungan dengan acara hari ini, kalau kita melihat bendahara yang tidak jujur ini, kenapa ia dipuji oleh tuannya? Ia dipuji karena ia melakukan 1 hal yang tuannya tidak menyuruh untuk dilakukan, yaitu dengan menyuruh orang yang berhutang kepada tuannya untuk mengurangi sesuai standar yang diberikan tuannya. Kalau kita tahu bendahara pada zaman dahulu atau orang-orang yang bertugas untuk menghitung uang, bukan seperti sekarang kooperatif, mereka itu menagih lebih dari apa yang sudah ditentukan. Kasih contoh, kalau majikannya suruh 500 untuk berutang 500, maka dia akan tagih 700. 600 dikasih majikan, 100 ditaruh di saku. Karena itu ketika dia menurunkan sesuai apa yang dilakukan oleh tuannya, ditentukan oleh tuannya, maka Tuhan ini memuji bendahara yang cerdik. Karena dengan melakukan hal itu, orang akan melihat majikannya sebagai orang yang baik. Karena saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mau menggambarkan beberapa hal penting dan mengajarkan kita untuk dilakukan dalam keseharian kita. Yesus mengajarkan yang pertama, kita bukan belajar seperti bendahara yang tidak jujur, tapi kita mesti setia dalam hal-hal yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil,
maka hal-hal besar akan dipercayakan kepada kita. Dan yang kedua, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam hidup selalu ada pilihan. Pilihan untuk mengikuti Tuhan atau pilihan untuk menyembah Mammon. Tadi pagi sebelum pertemuan ada satu umat nenek, anaknya sama suaminya bersama cucunya datang sambil menangis, bercerita bahwa anak cucunya mau masuk di sekolah kami tahun depan, tapi anaknya tidak beragama Katolik. Lalu saya tanya neneknya sama ibunya, apakah kamu Katolik? Lalu mereka katakan iya. Lalu saya tanya lagi, apakah tiap minggu ke gereja? Lalu mereka katakan tidak pernah ke gereja. Lalu saya tekankan hal ini, jangan karena cucumu atau anakmu mau sekolah di sekolah Katolik maka kamu datang ke gereja. Pilihan untuk menjadi orang Katolik adalah pilihan tanpa syarat. Oleh karena itu yang paling penting kita harus memilih Tuhan. Kalau memilih Tuhan, maka risikonya kita harus sering-seringlah datang ke gereja. Sekalipun tadi begitu banyak nasihat yang telah dilakukan, namun pada akhirnya saya juga katakan, saya akan tulis surat. Sekalipun saya adalah supervisor, saya bisa katakan dia bisa diterima atau tidak, tapi saya sengaja saya tulis surat. Nanti keputusannya saya berikan kepada kepala sekolah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, 3 bacaan hari ini selain mengatakan tentang uang, tapi yang pasti mengatakan satu hal sebagai syarat untuk mengikuti Tuhan. Kita telah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan memilih Tuhan kita di atas segala-galanya. Karena itu mari kita berdoa, kiranya Allah yang Maha Kasih dengarkan doa kita, membuka hati kita supaya di tengah kehidupan kita dengan begitu banyak pilihan yang kita hadapi, kita tetap yakin, setia, dan percaya